Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, para tokoh masyarakat, para sesepuh, guru-guru kita, orang tua kita, Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Ustadz Sukamto, dan para Bapak Haji lainnya, para asatidz lainnya, mohon maaf tidak disebut nama tanpa mengurangi rasa takzim dan mahabbah. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita, bersama-sama duduk di majlis yang mulia, taman surganya Allah, rumahnya Allah, untuk mengkaji, melanjutkan kajian kitab Nashihul Ibad. Dan syukur alhamdulillah kita masih mendapati bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Aroma Ramadan sudah tercium. Sudah belum, Bu? Aromanya sudah berasa Ramadan. Apalagi sebentar lagi kita sudah mau masuk nisfu Sya'ban. Kapan kita nisfu? Insya Allah Sabtu malam, Ahad atau Minggu? Ya, nanti rame-rame kita hidupkan malam nisfu Sya'ban, kita perbanyak zikir dan doa, semoga dengan hajat kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ngapain malam nisfu Sya'ban di sini? Baca Yasin 3 kali balik. Ya. Habis itu ngapain? Bapak Ibu dirahmati Allah, saya selalu mengingatkan di setiap tahunnya bahwa kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, dari terbit tenggelamnya matahari yaitu maghrib sampai terbitnya fajar yaitu subuh. Jadi kemuliaannya tidak hanya maghrib sampai isya doang, tapi sampai subuh. Kalau Bapak Ibu hanya baca Yasin 3 kali balik sampai isya, habis itu terus nggak ngapa-ngapain, sayang, rugi. Kenapa rugi? Sebab kemuliaannya sampai subuh. Makanya nanti habis baca Yasin, habis sholat isya, pulang istirahat, nanti dilanjutkan lagi. Yang mau baca Quran, yang mau zikir, yang mau sholawatan, silahkan. Benar-benar ditingkatkan amal ibadah kita dan perbanyak doa. Karena itulah salah satu malam yang mustajab, malam yang
doa-doa itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, itu sebagai pengantar. Mari kita lanjutkan kembali kajian Nashihul Ibad. Dan sekarang kita masuk pada maqalah ke-28 dari Babul Khumasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wal ishruna. Maqalah, nasihat atau ucapan yang ke-28. An Syaqiq al-Balkhi, datangnya dari Imam Syaqiq al-Balkhi. Beliau ini merupakan Ustadz Hatim al-Asham, salah satu gurunya Imam Hatim al-Asham. Itu namanya Imam Syaqiq al-Balkhi. Annahu qala, sesungguhnya beliau Imam Syaqiq memberikan nasihat untuk kita semua. Begini nasihatnya: alaikum bi khamsi khisalin, alaikum bi khamsi khisalin, alaikum seharusnya atas kalian semua, bi khamsi khisalin, memegang teguh atau mendapatkan 5 keadaan. 5 keadaan ini harusnya begitu. Nah, 5 keadaan itu apa? Nanti akan dibahas. Yang pertama, u'budullaha biqadri hajatikum ilaihi. U'budullaha, menyembahlah kalian kepada Allah, biqadri hajatikum, sesuai dengan kadar kebutuhan kalian, ilaihi, kepada Allah. Saya ulang, Pak, ini nasihat yang pertama. Beribadahlah kalian semua kepada Allah sesuai dengan kadar kebutuhan kalian kepada Allah. Bisa dipahami nggak, Bu? Pertanyaannya, kebutuhan kita kepada Allah banyak apa dikit? Berarti ibadahnya harus banyak. Bisa nggak diri kita melepaskan, nggak butuh Allah deh? Bisa nggak kita hidup sendiri tanpa bantuan Allah? Berarti jangan coba-coba meninggalkan Allah. Itu yang ingin disampaikan oleh Imam Syaqiq. Jangan begini, jangan dipahami salah. Saya kan butuhnya motor. Oh, ibu rajin ibadah. Begitu dapat motor, terus ibadahnya selesai. Jangan begitu. Itu salah. Kenapa? Karena setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap tarikan dan hembusan nafas kita itu selalu membutuhkan pertolongan Allah. Betul? Dan Bapak, Ibu, kita nafas ini udaranya udara siapa? Ya, milik Allah. Artinya kita tidak pernah bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada Allah. Sehingga kalau kita pahami itu dengan baik, maka nggak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Kalau Bapak Ibu merasa pengen punya hajat khusus, hajat yang besar, ya udah tingkatkan lagi. Biasanya hanya mengerjakan sholat wajibnya saja. Ini ada hajat khusus nih, ada hajat besar. Ya sudah, kalau begitu tambah ibadah sunnahnya yang ditambah. Kalau ibadah wajib nggak boleh dikurangin, juga nggak boleh ditambah. Jangan salah paham lagi kayak orang sebelah, Pak. Sholat maghrib 2 kali balik. Kenapa? Gua lagi punya hajat. Salah. Maghrib ya sekali aja. Yang ntar mau ditambah, sholat sunnahnya silahkan. Begitu seharusnya, Pak. Saya punya hajat nih, pengen bisa berangkat umroh tahun ini. Ya sudah, ibadah wajibnya ditingkatkan lagi kualitasnya, ibadah sunnah ditambah lagi.
biqadri hajatikum. Tambah lagi, sehingga benar-benar Allah melihat kita itu senang, sehingga hajat yang kita inginkan akan dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, di awal sering saya sampaikan, menurut Bapak, menurut Ibu, yang penting usaha apa tawakal? Ayo diangen-angen dulu ya. Yang wajib itu usaha atau tawakal? Nah ini berarti Ibu udah nggak nyimak pengajian saya yang lalu-lalu itu. Saya sampaikan, udah awal-awal saya sampaikan. Yang wajib itu tawakal. Bukan usaha, bukan. Usaha itu sunnah. Yang didahulukan usaha dulu apa tawakal dulu? Yang didahulukan usaha dulu apa tawakal dulu? Ya, Ibu dijawab sesuai hati nurani, jangan tawakal dulu apa usaha dulu? Coba dipikir dulu, Ayatnya tuh begini Bapak Ibu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa iza azamta, jika engkau mempunyai keinginan, tujuan yang kuat, ingin melakukan ini, itu, dan seterusnya, maka perintah Al-Quran, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Cuman yang perlu diluruskan adalah bagaimana memaknai arti tawakal. Di masyarakat umum, tawakal itu diartikan seakan-akan berserah diri. Ya udah deh, saya udah usaha, sekarang saya tawakal deh. Itu bukan tawakal, itu nyerah namanya, Pak. Yang namanya tawakal itu menjadikan Allah sebagai zat yang akan menolong kita di dalam usaha itu, sehingga dari awal dia akan melakukan sesuatu, hati kita ini sudah tergantung kepada Allah. Itu namanya tawakal, Pak. Habis itu lakukan usaha itu semampunya. Jadi tawakal itu membungkus usaha kita dari awal sampai akhir, dengan harapan apa yang kita upayakan ditolong oleh Allah. Itu makna daripada tawakal, sesuai dengan Quran tadi. Jadi tawakal bukan ditaruh di belakang. Kita udah usaha capek, terus Bapak Ibu lelah nyender, ya udahlah saya tawakal. Bukan tawakal itu mah, nyerah itu namanya. Nah, kenapa tawakal harus membungkus usaha kita? Tujuannya biar seandainya nanti kita sukses, terkabul usaha ini, kita nggak jadi orang yang sombong. Kita justru akan menjadi orang yang banyak bersyukur. Kenapa? Karena dia sadar betul dari awal kita melibatkan Allah untuk membantu usaha kita, sehingga ketika sukses dia akan menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Itu manfaat tawakal. Yang kedua, seandainya dia gagal, dia tidak menjadi manusia yang putus asa, tidak menjadi manusia yang akhirnya nyerah, apalagi sampai gantung diri. Ya. Kenapa? Dia sadar betul, berarti ini adalah takdir yang terbaik dari Allah. Besok coba lagi. Nah, gitu. Jadi nggak ada kata nyerah, karena yakin dia bersama Allah. Nah, maksudnya di sini,
Ketika Bapak punya kebutuhan, punya usaha, maka yang terpenting tawakal. Sebab kalau orang nggak ada tawakal, kalau sukses jadinya sombong, kalau gagal jadinya kufur. Dia kufur nikmat, dia nggak percaya Allah. Tuh kan percuma gua sholat, tuh ujung-ujungnya saya rugi-rugi juga. Akhirnya kufur, Pak. Nah, makanya di sini ketika kita merasa butuh dengan Allah, merasa kita kebutuhannya banyak, maka teruslah mendekat kepada Allah. Ada sebuah logika yang salah. Logika yang satu begini, seringkali itu di luar sana banyak tuh paham-paham sesat. Sholat mulu, sholat mah nggak bikin kaya, gitu kan? Banyak di luar gitu orang ngomong begitu. Percuma lo sholat, hidupmu masih begitu-begitu aja. Nih gua nih nggak pernah sholat, badan sehat, duit banyak. Tergoda nggak Pak? Tergoda nggak Bapak? Bener juga ya. Itu kan bahaya sekali itu kan, menyesatkan itu. Itu kan banyak di situ. Begini Bapak Ibu, apapun kebutuhan kita, sebesar apapun, kita butuh rezeki. Teorinya ya kita harus mendekati zat sang pemberi rezeki. Siapa itu? Ya Allah. Usaha semampunya. Sebab kalau Allah sudah memampukan diri kita, walaupun katanya mahal itu barang, kebeli nggak? Kebeli nggak? Beli. Sebaliknya kalau Allah belum memampukan diri kita, walaupun katanya barang itu murah, kebeli nggak? Nggak bakal Pak. Betul? Nah disinilah kalau kita merasa banyak kebutuhan, deketin Allah, rayu Allah, sehingga Allah akan mengabulkan seluruh hajat kita. Jangan malah menjauh. Kadang-kadang ada kalimat sesat begini lagi, kamu pengen umroh, usaha cuma gitu-gitu doang, malah mungkin bisa berangkat umroh. Itu adalah kalimat sesat. Kalau Allah sudah memampukan si fulan bisa berangkat umroh, maka Allah punya sekian banyak skenario, cara untuk memberangkatkan orang ini berangkat dengan mudahnya Pak. Dengan mudahnya. Nah ini disinilah pentingnya. Tukang urut, tukang pijit bisa berangkat umroh. Kemarin bareng saya satu kamar lagi sama saya. Pemulung bisa berangkat umroh. Kesenggol Pajero lu bisa berangkat umroh. Ya. Maka kalau ada Pajero lewat, senggol aja Pak. Kalau seninya jangan, berabe urusannya. Nah, artinya banyak cara yang Allah akan siapkan yang nggak terduga oleh kita. Makanya jangan pernah berpaling dari Allah. Semakin banyak kebutuhan kita, harusnya semakin hebat ibadah kita kepada Allah. Tapi faktanya malah kebalik-balik. Lagi ada masalah, lagi ada musibah, bukannya malah deketin Allah, malah sholatnya ditinggal. Ada orang begitu. Katanya pengen nyari berkah, pengen dapat anugerah, biar keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Pengantinnya nggak sholat, emaknya juga nggak sholat. Ada nggak yang begitu Pak? Di sini mah nggak ada kan? Kan aneh itu loh Pak, nyari-nyari berkah berarti nggak mau sholat. Dari mana judulnya? Nah itu yang pertama. Kalau Bapak Ibu merasa kebutuhannya banyak, maka ibadahnya pun harus banyak. Yang kedua, wa khudhu minad dunya biqadri umrikum. Wa khudhu, ambillah oleh kalian, ambil minad dunya, dari kenikmatan dunia, ambil. Berapa kita ambil kekayaan dunia
biqadri umurikum, sebanyak sesuai kadar panjang usia kita. Umur kita kira-kira sampai kapan, Pak? Umur kita paling lama kira-kira umur berapa? 90 udah langka loh, Pak. Tinggal Pak Haji Rosim doang nih. Betul Pak Haji ya? Paling sepuh kan Pak Haji? Paling sepuh. Nyari usia 86 itu udah susah. Nah, umur kita itu antara 60-70. Artinya Pak, Bapak silahkan kerja. Silahkan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, nanti hisabnya juga berat, fitnahnya juga berat. Makanya bahasa orang tua kita dulu, yang penting bisa buat ibadah, titik. Gitu. Jadi nggak muluk-muluk Pak. Kalau muluk-muluk, akhirnya stres sendiri. Makanya ibadah semampunya, dapat rezeki, bisa buat hidup, buat bisa ibadah, udah alhamdulillah. Nggak usah ngelirik tetangga sana sini, nggak usah. Nanti stres kita nanti. Makanya kalau kita kebutuhannya sedikit, ya udah cari yang sedikit. Semakin banyak beban hidup kita semakin tidak bisa menikmati hidup. Contoh, mestinya kemampuannya itu di level A umpamanya, tapi dia memaksakan diri, kredit mobil, kredit perhiasan, kebayar sih, tapi saya jamin dia nggak bisa menikmati hidup. Kenapa? Masih kebayang hutang yang harus dicicil tiap bulannya. Jadi mau ketawa lepas tuh nggak berani, masih inget hutang. Dia hanya mencari duit, mencari rezeki untuk membayar hutang. Tiap hari begitu. Tiap hari dia bekerja, tiap hari dia nyari duit. Untuk apa? Bukan untuk mendapatkan kesenangan, untuk mikirin bayar utang. Begitu utang lunas, mati itu orang. Ngeles nggak? Ngeles ya Bu? Ya ngeles. Makanya jangan memaksakan diri. Jangan. Sesuai apa? Sesuai kebutuhan, sesuai umur kita. Maka saya sering bilang, ada tamu saya itu usianya sudah 64 ya rumah. Saya bilang, ada apa Pak yang bisa dibantu? Ustadz, saya mau buka usaha. Saya rada kaget tuh. Usaha apa? Rumah makan. Atas nama diri Bapak sendiri? Iya. Kenapa nggak yang muda? Yang muda udah punya usaha masing-masing. Terus saya tanya, umur Bapak berapa? 64. Kira-kira masih berapa tahun lagi Bapak hidup di dunia? Saya gituin langsung Pak. Kok Ustadz nanya begitu? Lah Bapak ngerintis rumah makan. Kira-kira umur Bapak masih berapa tahun? Bisa nggak Bapak menikmati hasil dari rumah makan itu? Dia mikir, diam ya. Mending duit Bapak, ya Bapak nikmati buat ibadah, buat hidup. Udah nggak usah mikir nambah harta, nggak usah mikir biar kaya, nggak usah. Kalau usia Bapak sudah 64 itu udah di ujung Pak, udah di ujung. Kalau 86 ujung banget udah. Ya Mas ya. Semoga sehat terus. Bukan begitu, memang umat Rasulullah itu baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 7. Kan begitu Pak. Makanya jangan, kalau mau usaha yang berat-berat, harusnya kemarin waktu usia 30, 40 begitu. Kalau udah usia di atas 60, udah yang ada dinikmatin, yang penting bisa hidup, bisa ibadah, udah itu. Biar Bapak menikmati masa pensiun, menikmati masa tua, buat ibadah, udah.
Ada kopi ya diminum, kalau nggak ada ya nyeduh gitu. Kalau ada yang diseduh ya diseduh, kalau nggak ada ya udah tahan sebentar. Ya udah gitu aja lah Pak. Nikmat itu Bapak menikmati masa tua. Nah itu maksudnya Pak. Selanjutnya yang ketiga, wa aznabullaha biqadri taqatikum ala adzabihi. Wa aznabullaha, silahkan kalian berbuat dosa kepada Allah. Tuh ditantangin Pak. Silahkan kalian berbuat dosa kepada Allah biqadri taqatikum, sesuai kadar kemampuan kalian, ala azabihi, menahan siksaan Allah. Kalau Bapak merasa hebat, kebal, nggak mempan dimasukin neraka, silahkan berbuat maksiat sepuasnya. Tapi kalau Bapak kena api rokok aja sakit, harusnya sadar diri Pak, jangan berbuat dosa. Bapak kebal nggak sama api? Ya udah jangan gitu, jangan gitu lah. Betul. Tapi kalau merasa Bapak hebat, kita hebat nih, anti bacok, anti peluru, anti api, nggak mempan dimasukin neraka, ya sudah silahkan maksiat sepuasnya. Tapi kalau merasa nggak kuat, kena api rokok aja sakit, kena api korek api aja sakit, ya sudah jangan. Berarti dosanya jangan dikerjakan. Kalau mau dikit aja. Kalau mau dikit, itu pun kalau kepepet. Sebab kita itu nggak bisa kan, bersih banget tuh nggak bisa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan diniatkan. Nah kalau darurat kepepet, kalau darurat itu biasanya dimaafkan oleh Allah. Tapi jangan diniatin. Itu, makanya kadang-kadang di luar sana itu yang hobi maksiat luar biasa itu namanya lupa kalau bakal disiksa. Dan motivasi ini Pak, ternyata saya pernah baca sebuah surat kabar zaman dahulu itu, Muhammad Ali, petinju dunia, Bapak Ibu tahu kan, itu kemana-mana bawa korek api, kemana-mana bawa korek api, padahal dia nggak perokok. Akhirnya ditanya oleh salah satu wartawan, kenapa Anda kemana-mana bawa korek api padahal Anda tidak merokok? Jawabannya itu, Masya Allah, korek api ini saya siapkan untuk diri saya. Suatu saat saya muncul hasrat berbuat dosa, maka saya bakar tangan saya. Kok terasa panas? Maka saya akan ingat dengan siksa neraka, sehingga saya tidak jadi melakukan kemaksiatan. Nah, itu Muhammad Ali, petinju dunia. Tahun berapa itu saya bawa surat kabar itu. Nah, dan ternyata ini tertuang dalam nasihat ini. Silakan berbuat maksiat semaumu, kalau memang kamu kuat menghadapi siksa neraka. Dan kita nggak bakal kuat, nggak bakal kuat. Kalau begitu ya jangan maksiat. Ya kalau udah terjadi, yang penting jangan diniatin. Ya darurat itu dimaafkan. Jangan kayak orang Yahudi Bani Israel, ketika diancam dengan api neraka, jawaban dia apa? Ayyamim ma'dudat, nggak apa-apa, di neraka cuman beberapa hari doang, nggak apa-apa. Ini orang-orang yang ahli maksiat tuh diancam neraka, jawabannya begitu, nggak apa-apa dimasukin neraka, paling cuma beberapa hari. Nggak apa-apa di neraka, malah enak kumpul dengan artis-artis. Itu jawaban sesat Pak. Jangankan beberapa hari, lo satu hari itu nggak bakal mampu Pak. Karena satu hari di sisi Allah ka'alfi sanatim mimma ta'udun, itu seperti 1000 tahun. Ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun kehidupan kita di dunia. Jadi 1000 tahun di dunia itu seperti satu hari di
di akhirat kalau bapak dicemplungin di neraka 1 hari, Masya Allah, kebayang Wak ya? Kebayang nggak? Nah makanya udah jangan maksiat. Nanti kemana-mana bapak bawa korek. Jadi kalau lagi pengen maksiat bakar, waduh panas. Nah jadi nggak jadi maksiat nanti. Saya juga kemana-mana bawa korek saya Bu. Betul. Iya betul. Makanya orang perokok biasanya itu taatnya lebih bagus, inget siksa. Nah gitu. Itu yang mana-mana saya bawa korek, bawa rokok. Nah kalau nggak bawa Om Rio lupa kan asem mulutnya Pak itu. Jadi biar ingat neraka juga. Itu nasihatnya. Selanjutnya, wa tazawwadu fid dunya biqadri muksikum fil qabri. Wa tazawwadu, dan carilah bekal. Kalian semua carilah bekal. Fid dunya, di kehidupan dunia ini. Berapa banyak? Biqadri muksikum fil qabri, sesuai dengan kadar berdiamnya kamu, berdiamnya kalian fil qabri, di alam kubur. Di alam kubur kita lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Nah, berarti kalau lama bekalnya harus banyak. Sekarang udah siap belum bekalnya? Udah siap belum? Kalau kita sadar di kuburan bakal lama, harusnya kita akan gigih mencari bekal sebanyak-banyaknya. Lama Bu, ada yang sudah ratusan tahun di kuburan, ya, ada yang puluhan, bahkan sampai kapan kita nggak pernah tahu, karena di kuburan itu dibangkitkannya nanti setelah tiupan trompet yang kedua. Lama. Padahal tiupan trompet pertama sampai ke tiupan trompet kedua itu selah waktunya, jeda waktunya itu 40 tahun. Belum kita udah mati dari kemarin kan? Lama. Makanya kalau sadar begini, orang itu akan gigih mati-matian untuk bisa mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya. Dia lebih mentingin cari bekal akhirat daripada bekal dunia. Kalau memang sudah tertancap keyakinan semacam ini, ada tawaran apapun pasti ditolak. Enggak, saya mau ngaji aja malam Kamis di Al-Farongo. Loh ini proyek gede loh, pesanan sate 500 tusuk. Gimana Pak Soleh, terima apa ngaji? Pak Soleh, ada pesanan sate 500 tusuk, diterima apa milih ngaji? Bingung kan? Iya. Di situ baru keimanan kita teruji Pak. Kayak Om Rio nih, tiba-tiba ada pesanan 300 box Om, diambil habis maghrib. Terima apa ngaji? Masya Allah. Saya baru ngaji. Masya Allah. Kemarin habis coblosan yang ngaji aja sedikit. Ada yang alasannya masih tugas di TPS gitu. Ada masih KPPS, dia capek gitu kan. Nyoblos doang lo capek kata dia. Gitu. Ya itulah. Makanya diinget-inget, ya Allah, iya ya, kita di kuburan butuh bekal. Nggak bisa minta tolong suami, nggak bisa, suami udah sibuk. Minta tolong anak, apalagi anak itu kalau udah megang handphone Pak, Bapak panggil sekali nggak bakal noleh, panggil 2 kali nggak noleh, tendang dulu baru noleh. Betul itu Pak. Apalagi nanti Bapak udah mati, Bapak panggil-panggil tuh anak nggak bakalan datang. Udah nggak inget doain orang tuanya, udah sibuk dengan handphonenya masing-masing. Makanya mumpung masih sehat, masih hidup, yang rajin,
Kalau ada males, lawan itu males, Pak. Betul, Pak. Saya juga sama, Pak, manusia biasa. Kadang yang muncul rasa males itu muncul panas. Tapi harus dipaksa. Dipaksa. Karena itu godaan setan. Paksa. Terakhir, wa'malu lil jannah. Wa'malu, dan beramal ibadah, amal baiklah kalian. Lil jannati, untuk mendapatkan surga. Biqadri ma turiduna fihal maqama, sesuai dengan kadar apa yang kalian inginkan, yaitu kedudukan di dalam surga. Kalau Bapak pengen masuk surganya itu di surga yang paling tinggi, fi illiyin, paling tinggi, berarti kita ibadahnya jangan sekedar ibadah yang mantap, yang banyak, biar nanti derajatnya ditinggikan oleh Allah. Karena nanti Pak, orang masuk surga itu sesuai dengan amal. Ada yang tingkatannya paling tinggi, nanti ada yang di bawahnya, surga nomor 7, surga nomor 6, 5, 3, seterusnya 1. Bahkan ada yang di emperan surga. Bapak mau di sebelah mana? Emperan nggak apa-apa. Tuh kan. Ibu mau di sebelah mana? Kayaknya nggak pede begitu, Pak. Biarin di emperan, yang penting surga. Jangan begitu, tanggung amat. Aneh nanti. Kita semua di lantai 3, lantai 6, lantai 7. Om Rioman roh di emperan pojokan. Kan aneh itulah, Pak. Semoga Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.